Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna amalan salihah, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Ketua kita, Ibu Ketua pengajian ya, dan para jamaah, ibunda kita semuanya, juga ibu-ibu yang Masya Allah hari ini diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa hadir duduk bareng di majelis yang mudah-mudahan ini majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa menjadi umat yang bersyukur, ya, hamba yang senantiasa bersyukur, hamba yang senantiasa paham betul bagaimana makna syukur untuk diri kita ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa menolong dan menuntun kita untuk beramal soleh, berbuat baik, dan senantiasa dimudahkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah mengangkat derajat kita, meninggikan derajat kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan dikumpulkan nanti kita sama-sama di syurganya kelak, amin ya rabbal alamin. Begitu juga kita senantiasa bersolawat untuk baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak mudah-mudahan Allah izinkan beliau memberikan syafaat kepada kita. Ibu-ibu sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini pertemuan kedua kita membahas tema masalah keluarga, bahas masalah tentang pernikahan. Ya, memang selalu seru ya kalau kita bahas tentang masalah pernikahan. Baik yang mau menikah, yang sudah menikah masih muda, ya kan, apa pengantin baru ataupun pengantin lama gitu ya, selalu masih ternyata sudah bertahun-tahun menikah juga, kategori pengantin lama juga, ternyata kita masih butuh ilmu begitu ya Bu ya. Masya Allah, dan Masya Allah gitu ya, kalau kita belajarnya dari agama kita langsung, dari Al-Quran, kemudian dari hadis, para ulama-ulama menyampaikan ayat-ayat terkait dengan masalah rumah tangga, referensinya kita para ulama yang mengambil dalil-dalil dan ayat-ayat yang luar biasa itu, maka insya Allah ya kita ini insya Allah akan menuju kepada baik, insya Allah pada keridoannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kadang-kadang orang itu mereka banyak mengagungkan atau cari ilmunya di luar dari ya ilmu yang sudah dijelaskan oleh Allah gitu. Ya, ambil referensinya kalau misalnya namanya keberat-baratan gitu ya, terus bukunya ke Inggris-Inggrisan gitu ya. Kadang-kadang itu lebih lebih merasa yakin gitu. Itu fenomena anak-anak zaman sekarang gitu ya, ibu zaman sekarang. Padahal di dalam agama kita ya para ulama tuh banyak mengkaji sedemikian rupa, dan itu sesuai dengan fitrah kita, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, alhamdulillah hadirnya kita di sini salah satu tujuan kita untuk memperbaiki diri, bukan hanya diri kita, tetapi keluarganya kita. Ya, kan yang dijaga dari api neraka, ya Bu ya, penjagaan itu atau gitu ya, menghidarnya, nggak mau kita masuk ke api neraka atau nggak mau kita masuk ke neraka itu kan bukan cuman kita saja, tapi juga keluarganya kita. Ya, mudah-mudahan semuanya dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari adab neraka. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Kan ayatnya bunyinya begitu. Ya, makanya kemarin dijelaskan satu harus punya visi misi nih. Ya, sudah Bu disamakan semuanya. Frekuensinya sama pasangannya, visi misinya sudah disegarkan kembali gitu. Ya, bahkan kita harus mampu gitu ya.
bersama-sama duduk bareng merumuskan tentang tujuan pernikahan kita, dan sama-sama kita punya niat dalam ibadah ya, di ibadah panjang kita, yaitu dalam pernikahan ini sama-sama untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Nah, bab kedua ini, pertemuan kedua ini kita akan berbicara terkait dengan masalah hak dan kewajiban suami istri. Ya, ibu-ibu sekalian, tadi sudah dibacakan kan ayat pertama di dalam surat An-Nisa, bahwa Adam dan Hawa itu diciptakan sejenis. Betul ya? Diciptakan sejenis. Artinya apa? Ya, Allah itu memberikan pasangan dan jodoh kita, ya, ini dari jenis atau dari jenis yang sama-sama. Itu yang benar tuh begitu. Ya, kalau manusia sama manusia, ya Bu ya, itu punya rasa, punya perasaan, punya juga keinginan yang kurang lebih sama, gitu ya. Frekuensinya kurang lebih kalau sama-sama manusia tuh sama. Tapi sedih banget tuh zaman sekarang. Saya pernah baca di di media sosial. Ya, itu sih di orang barat, orang luar. Kalau di sini mudah-mudahan nggak ada dan nggak terjadi. Ya, ada seorang manusia menikah dengan binatang. Dan itu dia pestain gitu. Ya Allah, na'udzubillahi min dzalik gitu. Nah, kalau di Indonesia konon katanya gitu ya, bukan sama binatang Ustazah, sama jin. Ada begitu Bu ya, ada tuh yang begitu katanya gitu. Wallahu a'lam bishawab ya. Tapi alhamdulillah saya nggak pernah ketemu sama orang-orang yang seperti itu, lingkup circle-nya gitu. Alhamdulillah nggak pernah ketemu. Ya, dan mudah-mudahan ibu-ibu juga ya nggak pernah ketemu sama yang seperti itu, dan mudah-mudahan nggak ada sebenarnya. Cuman isu-isu saja ya, cuman hanya hanya orang sekedar berita dusta aja lah. Harapannya begitu, betul ya Bu ya, harapannya begitu ya. Tapi ada istilah itu apa, LGBT tambahin Q ya. Nah, yang tambah Q-nya itu dia bisa berhubungan dengan tadi al-hayawan. Ya binatang. Ya Allah, naudzubillah, ngeres gitu di hati kita. Betul enggak Bu ya? Naudzubillahi min dzalik ya. Fitrah kodratnya manusia itu diciptakan jodohnya sama-sama manusia. Oke, kita abaikan bahasan-bahasan kita itu, nggak usah ngebahas masalah itu. Kalau itu pun ada, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan keluarga dan negara kita dijaga senantiasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang terhina ya, yang betul-betul dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jodoh kita itu adalah manusia. Manusia itu sama, punya perasaan, punya hati, sama kayak kita. Ibu-ibu, kalau kita pengen disayang, kira-kira yang pasangan kita pengen juga disayang gak? Sama. Kalau kita pengen dihargai, pasangan kita juga sama pengen dihargai. Begitu. Kalau kita pengen dihormati, sama, pasangan kita juga sama pengen dihormati. Begitu kurang lebih maksudnya. Ya, satu frekuensi, satu kondisi. Kalau kita pengen begini gitu ya, kalau kita lapar, suami kita juga lapar, ya kan? Kalau kita capek, suami kita juga capek, begitu. Nah, supaya kita sama-sama enak nih menjalani rumah tangga, tidak ada yang saling merasa aku loh paling tersakiti di sini. Ya, nggak ada drama-drama begitu, gitu ya. Maka penting sekali kita memahami tentang masalah hak dan kewajiban suami istri. Kita ingat ya, ada di dalam Al-Baqarah ayat 228 Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa lahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf wa lirrijali 'alaihinna darajah wallahu 'azizun hakim. Artinya, dan mereka para perempuan itu ya, para perempuan yang menjadi istrinya maksudnya, mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut
ya, bil ma'ruf, artinya dengan cara yang patut, yang baik, ya Bu ya. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Nah, dalam membahas ayat ini, kalimat ya, bahwa laki-laki walirrijali alaihinna darajah gitu ya. Para ulama mereka menyampaikan memiliki derajat yang lebih tinggi karena memang Allah ciptakan dia dengan kondisi ya yang fitrahnya dia melindungi. Ya, dia melindungi, maka dikasih anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan dari sisi fisik, dari sisi mental, dari sisi fikir. Nah, itu laki-laki. Maka dari itu, laki-laki itu posisinya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dia harus diposisikan sebagai pemimpin. Begitu. Ya. Jadi bukan masalah yang macam-macam. Memang settingannya dalam penciptaan itu begitu. Ada yang kuat, ada yang lemah. Kalau perempuan diciptakan lemah, ya Bu ya, perempuan itu jangankan masalah hatinya, perasaannya, ya Bu ya, kulitnya aja udah kelihatan. Beda kulit laki-laki sama kulit perempuan. Betul ya Bu ya? Ya, beda. Kalau perempuan tuh kulitnya halus gitu kan. Ya, kulitnya lembut gitu. Itu perempuan. Ya, maka gesturnya ya, dan memang perangkat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sumber kasih sayang nih perempuan. Sumber kasih sayang di rumahnya. Ya. Nah, laki-laki dalam kehidupan sosial, setiap ada yang bergerombol gitu ya, makhluk sosial itu harus ada yang memimpin. Ya. Nah, yang memimpin dia yang lemah tadi gitu ya, harus kuat. Betul nggak? Ya, kuat. Nah, tadi kalau dikatakan laki-laki itu dari body aja dia diciptakan sudah kuat. Beda sama perempuan. Maka cenderung kulitnya dia kasar. Nggak apa-apa kalau laki-laki itu maco. Iya kan? Dan harus maco. Ya, ibu-ibu didik anak laki-laki menjadi laki-laki. Ya. Walaupun kita perempuan, harus bisa mendidik anak laki-laki kita benar-benar menjadi laki-laki. Ya, jangan disamakan pendidikannya dengan perempuan. Ini tantangan yang punya anak laki-laki, anak perempuan. Kan begitu, nanti kita bahas itu lain waktu. Ya, jadi laki-laki memang begitu. Akalnya dibuat lebih tajam gitu ya. Cara dia berpikir, cara melangkahnya. Kalau kita satu langkah, itu setengah langkahnya laki-laki gitu. Jadi kalau ada suami istri jalan normal bareng gitu kan, ini istrinya selalu ketinggalan. Ya, itu wajar. Laki-laki selalu duluan. Ya, ini kadang isengnya saya tuh selalu saya diem aja gini. Karena dia udah jalan duluan, nggak nyadar kalau dia jalan sama istrinya gitu. Kadang-kadang ada suami yang begitu kan Bu. Itu ciri kalau sudah pengantin lama Bu. Kalau pengantin lama cirinya begitu ya, nanti istrinya tuh ketinggalan, dia nggak sadar, udah jalan aja. Terus saya suka iseng aja, udah saya diem aja gitu sampai dia sadar kalau jalan, istriku mana gitu kan. Baru dia ini. Jadi kalau lagi jalan sama istrinya, suami harus nyadari itu. Kalau nggak digandeng, kan begitu ya Bu. Karena digandeng kan pasti langkahnya dia nyimbangin begitu ya. Nah, laki-laki harus begitu. Kenapa? Karena nanti dalam rumah tangga dia fungsinya adalah memimpin. Ya Bu ya, memimpin. Memimpin siapa? Memimpin keluarganya. Ya, maka kita bahas nih pembagian tugas dan tanggung jawab ya suami istri ya. Masing-masing itu ada porsinya sendiri-sendiri. Tapi kalau suami itu memimpin, ya Bu ya, memimpinnya itu harus lebih ya, nanti ada porsinya. Kalau suami mimpin di bagian mana, kalau istri mimpinnya di bagian mana ya. Ibu-ibu ingat hadisnya Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Betul ya, wal amiru ra'in wa rujulu ra'in ala ahli baitihi wal mar'atu
ra'iyatun ala baiti zawjiha. Ya. Nah, laki-laki itu memimpin keluarganya, memimpin rumahnya. Nah, kalau perempuan mimpin yang mana? Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha. Dia jadi pemimpin di rumah suaminya. Begitu. Suami kan tugasnya nanti keluar ya, Bu. Banyak dia mencari nafkah, makanya dia tidak banyak di rumah. Maka ketika suami keluar dari rumah untuk mencari nafkah, untuk berjihad, siapa yang kemudian ya tugas memimpin di rumah adalah istri. Begitu suami balik ke rumah, istri harus sadar ya, yang mimpin itu adalah suami. Jangan kebawa-bawa tuh ya, peran ketika suami nggak ada dia jadi pemimpin. Begitu suaminya balik, dia harus siap dipimpin oleh suami. Paham ibu-ibu? Ibu yang suka dominan di rumahnya ya, suka nggak sadar kalau suaminya udah kembali ke rumah ya kan. Bahkan dia merasa gitu ya, suaminya pun harus nurut sama dia. Ada yang begitu? Ya Allah, kebawa Ustazah, kejebak. Ya Allah, istighfar Bu ya, istighfar. Ya, kemudian tanggung jawab suami terkait dengan tugas dan tanggung jawab suami. Allah Subhanahu wa taala ya menyampaikan di surat An-Nisa ayat berapa? 34 yang bunyinya tadi sudah sudah sering disampaikan bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, bahwa laki-laki itu memang ya dia pemimpinnya. Qawwam itu bertanggung jawab Bu, terhadap ya kan perempuan atau istrinya, terhadap semua keluarganya. Jadi tanggung jawab suami itu Bu bukan hanya di dunia. Kalau di dunia kan ya Bu ya, masalah materi, masalah apa Bu, sandang, pangan, papan ya, terus masalah pendidikan ya kan. Tapi tanggung jawabnya itu sampai kepada akhirat juga. Maka misalnya gitu ya, bagaimana agama istri, bagaimana agama anak ya kan. Ya, kalau misalnya ada yang tidak beres dengan agama istri dan agama anak, itu suami yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu ya, tanggung jawabnya tuh begitu suami itu. Laki-laki tuh tanggung jawabnya begitu. Jadi kalau ada istri nggak sholat, istrinya nggak paham agama, nggak paham masalah fikih, nggak paham masalah bab toharoh, nggak ngerti bagaimana cara mendidik anaknya gitu ya. Kalau dia memutuskan menikah dengan perempuan yang seperti ini gitu ya, maka dia harus memiliki kewajiban untuk mendidik istrinya, memahamkan dalam masalah bab fikih, memahamkan ya, dan mengajari dia dalam masalah ibadah. Itu harus ya. Makanya Bu, sebenarnya para ustadzah itu ya, pengajian taklim itu loh Bu, taklim yang ada di kampung, ada di masjid, di komplek, di komunitas gitu ya. Harusnya para suami-suami itu berterima kasih banyak sama para ustadzah itu ya kan, para pengajian itu, para pengurusnya gitu. Kenapa? Karena kalau dia tidak mampu mendidik istri, maka nanti jadi tanggung jawab dia, nanti ditanya nanti di akhirat. Ya, maka ketika dia menyadari, aku nggak bisa mendidik istriku gitu. Dek, kamu ngaji ya di sana. Ya, butuh apa untuk ngaji gitu kan? Itu harus difasilitasi, ya kan? Karena kalau tidak bisa begitu, dia harus yang memberikan tanggung jawab pendidikan tadi, baik secara langsung dia yang mendidik atau dia mendatangkan guru datang ke rumahnya. Ya, digaji gurunya, dibayarin gitu ya untuk kursusin istrinya ini supaya istrinya ya tahu tentang masalah hukum syariah, masalah fikih gitu. Ya, minimal sholatnya ya, bab masalah najis, bab masalah ya Bu ya, headnya, bab masalah ini itu istri harus tahu. Paham ibu-ibu ya? Jadi hati-hati sama suami-suami yang gitu ya, istrinya pamit mau ngaji dilarang, nggak boleh, udah di rumah aja, Sabtu kan libur nih suami gitu kan, udah di rumah aja buat pandangan hidup katanya.
ya. Tapi nggak diajarin, nggak dididik juga. Nah itu dia hati-hati dosa. Nggak diajarin, nggak dididik. Wah, masya Allah, ya. Dilarang juga untuk ngaji. Aduh, nanti berat tuh tanggung jawabnya. Ya, jadi pertama tanggung jawab dalam memberikan suami kepada keluarga adalah penopang keluarga. Ya. Jadi kehidupan rumah tangga antara suami dan istri ini, ibu-ibu sekalian, kita pahami bahwa ini merupakan bagian dari kehidupan sosial. Ya, yang paling kecil itu adalah keluarga. Maka butuh yang namanya pemimpin. Ya, di sinilah suami harus menjadi yang namanya qawwam tadi, Bu, pemimpin, menopang, ya. Dia harus punya sifat kepemimpinan yang gitu ya. Sifat kepemimpinannya tidak boleh semena-mena. Ya kan? Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Ya Bu ya. Apa kewajiban mereka? Ya, kewajibannya adalah memberi mereka para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang baik, menurut cara yang patut. Tidak boleh mentang-mentang dia pemimpin, mentang-mentang dia qawwam gitu ya. Umi harus nurut apa kata saya. Kamu harus tunduk apa kata aku. Ya nggak boleh laki-laki begitu, nggak boleh otoriter begitu, nggak boleh semena-mena. Ya nggak boleh dia tidak baik dalam melakukan tugasnya sebagai seorang qawwam. Kenapa Bu? Karena perempuan itu tadi ya sama jenis dengan laki-laki, sama-sama manusianya, sama-sama punya rasa, perasaan nggak nyaman, diperlakukan nggak enak juga nggak nyaman, betul nggak Bu? Ibu pengennya kalau di rumah diperlakukan seperti apa? Disayang, dimanja, betul nggak Bu ya? Pengen jadi princess gitu ya di rumah gitu. Itu wajar banget, perempuan memang begitu gitu. Ya maka kalimat dalam Al-Qur'an itu ya wa'ashiruhunna bil ma'ruf gitu. Pergaulilah mereka dengan bil ma'ruf, ya, dengan cara yang baik, yang patut, ya. Cara baik Bu, bukan sekedar bil asoh dengan sah gitu, enggak. Ya, contoh misalnya kalau ada seorang perempuan ya disuruh suaminya bikin kopi begitu ya. Ya, bikinin kopi dong Mi gitu. Boleh nggak Bu? Boleh kan? Sah kan? Saya bikin kopi terus-terusan. Ya, setiap 10 menit suruh bikin kopi, setiap sejam suruh bikin kopi. Ya kan? Itu contoh yang nanti bisa dikembangkan sendiri maksudnya, gitu kan ya. Setiap 1 jam bikin kopi, setiap 1 jam bikin kopi, kan nggak ma'ruf, betul nggak? Tapi sah nggak? Sah begitu. Ya sama kalau setiap 1 jam keramas, 1 jam keramas gitu kan, ya Allah gitu ya. Sah nggak Bu? Harus didetilin begitu, ibu-ibu nih. Kayak bikin kopi katanya kembung gitu. Kan sama-sama sah gitu ya. Artinya gini, iya sah karena ada pernikahan, karena sudah jadi istrinya gitu. Tetapi kan jadinya nggak ma'ruf, betul nggak? Ya. Terus kalau misalnya ya seorang suami memerintah atau menyuruh istrinya, itu juga harus dengan kalimat bil ma'ruf itu tadi, ya, berdasarkan kalimat bil ma'ruf tadi, itu dia harus tahu ukurannya. Ukuran kekuatan dan kemampuan dan pemahaman kondisi istrinya, begitu maksudnya. Enggak yang model mentang-mentang aku suami, oh nggak bisa kan, kamu harus bisa, kan kamu harus, ya kan aku nyuruh, nggak bisa begitu. Ya, suami yang baik itu tahu kondisi istrinya, paham ya Bu ya? Ini Ustazah kayaknya yang ngomong harusnya di depan suami kita deh. Tenang, nanti YouTube-nya saya share. Ya, Masya Allah. Ya, suami yang baik itu pelan-pelan dia memahami istrinya gitu ya.
kemampuan istrinya seperti apa, ya pemahaman istrinya seperti apa, kekuatan istrinya seperti apa. Nggak boleh dia dipaksakan gitu. Istrinya tuh bisa masak apa enggak, kan begitu. Dulu waktu zaman istrinya jadi anak bapaknya gitu kan, ya suka disuruh beberes nggak sih dia gitu, atau disediakan pembantu misalnya, kan begitu. Ya kalau orang yang diratukan oleh bapaknya, kemudian di rumah harus dijadikan, ketika dijadiin istri, kemudian harus disuruh mengerjakan sesuatu yang nggak pernah dikerjakan zaman dulu gitu ya, ketika dia jadi anak bapaknya gitu kan. Ya ini kan harus sama-sama memahami kondisinya, betul nggak Bu? Jangan sampai nanti istri merasa terkaget-kaget, jadi istri kok ternyata begini ya, ya kan? Terus kemudian suaminya nanti berdalil, ya dalilnya apa? Istri harus patuh kepada suami. Itu aja dalilnya yang dia pahami. Cuman satu aja tuh dalilnya itu gitu ya. Ya Allah, nggak boleh begitu. Jadi suami harus tahu bagaimana kondisi, karakter dan keadaan istri. Ya, seneng masak enggak, suka bebenah atau enggak, kan gitu ya. Terus mampunya seperti apa, bisanya seperti apa, kondisi kesehatannya bagaimana gitu kan ya. Kira-kira melahirkan anak banyak itu bisa apa enggak. Jangan sampai suaminya pengen punya anak 11. Kata dokter istrinya mampunya, Pak, cukup ya Pak ya. Ini ibu begini. Oh nggak bisa dok, saya harus punya anak 11. Nggak boleh begitu, nggak boleh memaksakan, ya Bu ya. Harus tahu kondisinya. Itu yang disebut bil ma'ruf. Dan itu perintah Allah kepada para suami. Ya, pergauli istrimu dengan cara bil ma'ruf, bukan hanya sekedar sah. Kalau dengan kondisi sah, apa aja memang sah ketika ya Bu ya, sesuatu itu tidak keluar dari batas syariah. Tetapi kalimat bil ma'ruf itu Masya Allah indah banget kalimatnya, ya Bu ya, dengan baik, dengan patut, begitu. Kemudian yang kedua, bertanggung jawab dalam memberikan nafkah keluarga. Walahunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, kata Rasulullah. Ya, jadi mereka perempuan-perempuan itu berhak mendapatkan nafkah dan pakaian yang layak, yang menjadi tanggung jawab kalian para suami. Ukurannya bagaimana? Ukurannya kalau suami makan enak, istri, anak dan keluarganya harus makan enak. Istrinya harus makan enak. Makan apa yang dia makan sama. Kalau suaminya pakai bajunya sutra, gitu kan ya nggak boleh Bu istri pakai baju sutra. Ya maksudnya pakai baju yang bagus, maka istrinya juga harus pakai baju yang bagus. Ya, makan enak, sama-sama makan enak. Pakai pakaian yang bagus, sama-sama pakai pakaian bagus. Tempat tinggal baik, semuanya harus ya sama kondisinya. Karena suami dan istri itu ya satu kesatuan. Ya, suami itu harga diri istri, istri itu harga dirinya suami. Ya, Ibu masih ingat ayat ya, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya, mereka tuh loh, para perempuan itu adalah layaknya seperti pakaian. Ya, pakaian bagi kalian. Pakaian itu fungsinya selain dari menutup aurat, betul ya Bu ya? Itu pakaian itu adalah kehormatan kita, betul ya Bu ya? Ya, kalau misalnya kita orang yang gitu ya rapih dalam berpakaian, ya nanti ketahuan tuh karakternya kita, oh orangnya juga rapih, biasanya kan begitu ya. Nah begitu juga ya suami kita tuh begitu fungsinya bagi kita dan pasangan kita, istri juga begitu fungsinya ya. Maka karena perempuan ini ya kodratnya ketika sudah menikah, dia kemudian sudah hamil ya Bu ya, ribet riweh dengan kondisi hamil, menyusui, mendidik anak ya, kemudian kan tidak punya kesempatan, tidak ada waktu lagi untuk mencari maisha, untuk mencari apa Bu ya, nafkah. Maka nafkah itu tanggung jawab siapa? Suami ya.
Dalam sebuah kesempatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Idza a'tallahu ahadakum khairan falyabda' bi nafsihi wa ahli baitihi." Ya. Apabila Allah menganugerahkan kebaikan, maksudnya di sini adalah rizki, maka kepada salah seorang di antara kalian, maka hendaklah ia memulainya dari diri sendiri dan anggota keluarga. Begitu. Jadi yang paling besar tanggung jawab suami itu dalam kepemimpinan, juga tanggung jawab dalam bab masalah nafkah. Kemudian tanggung jawab istri apa? Satu, patuh kepada suami. La ta'ata fi ma'siyatillah, innama ta'atu fil ma'ruf. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda seperti itu. Artinya apa? Patuhnya itu hanya kepada hal-hal yang memang baik dan tidak melanggar tidak dalam kemaksiatan, tidak dalam melanggar syariahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita disuruh, "Mah, diem aja di rumah dulu ya, sementara saya bekerja," misalnya. Melanggar, Bu? Melanggar atau enggak itu? Tidak kan? Ya, seharusnya sebagai seorang istri patuh. Oke, enggak akan keluar rumah misalnya. Ya, apalagi di rumah punya tanggung jawab, ada anak-anak misalnya, ada harta suami yang harus dijaga misalnya, gitu ya. Kalau misalnya mau keluar dan pergi, komunikasikan dengan baik sama suaminya, ya, pas, mas, ya, apalah manggilnya, ya, beb, gitu ya. Ya, nanti boleh nggak saya pergi ke sini, dengan siapa? Kan mas, biasanya suami begitu nanya ya Bu ya, karena takut istrinya nanti gimana dibawa orang gitu kan, atau ditaksir orang gitu. Jadi betul-betul nih ditanyain dengan siapa, perginya kemana. Itu bukan karena suami kita mau ngelarang tuh, nggak Bu, karena suami kita tuh sayang banget sama kita, ya kan, ya, ngejaga, melindungi sebagai tanggung jawab dia gitu. Ya, jangan merasa ini suami saya ribet dah, kayak saya diatur. Enggak Bu, tinggal jawab aja, ibu perginya sama siapa, kan begitu. Pergi sama teman-teman, perginya ke mana? Oh, panjang amat sih pertanyaannya. Penting Bu, iya kan? Ya, jalan-jalan ke Tanah Abang. Iya kan? Coba, Tanah Abang kan rame banget, ya. Kalau enggak sama temennya gitu kan khawatir ini suaminya, ya kan? Makanya kadang-kadang di jalan, sudah sampai mana Mi, gitu kan? Sudah sampai mana yang, gitu kan suaminya. Masya Allah, sayang banget itu suami sama kita, ya. Nah, itu bentuk kasih sayangnya, jangan ditafsirin beda gitu. Kadang-kadang nih, ya, para wanita-wanita yang nggak pandai bersyukur itu ya, itu suka bilangnya, ribet banget dah suamiku gitu. Aku suka diatur-atur, mau pergi ke sini aja nggak mau, pergi sini nggak boleh, pergi sini mesti ditanyain. Itu sayang. Ya, ibu ingat nggak dulu sama bapak ibu tuh, orang tua, ya kan? Kalau kita main sedikit juga kan ditanyain, ya kan? Izin sama bapaknya, ya. Nanti pulang kalau nggak sesuai dengan kesepakatannya dicari, muter. Zaman dulu nggak ada handphone, ya kan? Nggak ada HP. Kalau ada HP mungkin juga kita diteror bapak kita tuh, ya kan? Di mana, sampai mana, gitu kan? Masya Allah, itu bentuk kasih sayang orang tua. Ya, suami juga begitu, kasih sayang. Saya mah seneng banget kalau suami nanya-nanyain saya. Seneng saya. Alhamdulillah gitu kan. Artinya diperhatiin, betul nggak Bu? Kadang-kadang ada juga suami yang sudah, istri saya mah sudah kuat, dia udah mandiri gitu, lupa dia nanyain istrinya. Ya, jangan ya. Kalau istri mah seneng sebenarnya diperhatiin. Ya, taat Bu. Suatu ketika ada seorang sahabat, ketika ya dia menggelar suatu pernikahan gitu ya, anaknya itu rambutnya lepas, itu kelihatan sama Aisyah. Kalau pernikahan kan perempuan tuh sama perempuan Bu, zaman dulu tuh begitu ya, nggak dicampur kayak zaman sekarang nih kan. Di kita ini kan ya dicampur laki-laki sama perempuan gitu ya. Dulu, zaman dulu itu, atau sampai sekarang juga ya, kalau di daerah Arab itu atau orang-orang Arab tuh udah biasa, mereka bikin acara itu perempuan tuh sama perempuan, nanti tamu laki-laki beda bareng sama tamu laki-laki, tempatnya terpisah gitu. Nah, ini diceritakan oleh Aisyah ya, diceritakanlah ini anaknya itu rambutnya jatuh,
Ternyata itu rambut sambungan. Zaman dulu udah ada ya, apa tuh istilahnya? Itulah pokoknya ya. Rambut pasangan atau apa namanya, sambungan gitu ya. Terus ditanya sama Aisyah gitu, karena jatuh kan jadi pusat perhatian gitu ya, ditanya sama Aisyah gitu. Terus dijawab sama ibunya, iya, suamiku yang menyuruh untuk menyambungkan rambut anaknya gitu, karena rambut anaknya ini tipis. Kemudian disampaikan kepada Rasulullah, dan kemudian apa kata Rasulullah? Rasulullah menyampaikan tidak boleh seperti itu. Karena apa? Karena menyambung rambut termasuk sesuatu yang dilaknat oleh Allah. Ya Bu ya, ibu-ibu pada paham semuanya kan udah itu dalam bab masalah itu? Insya Allah. Kita tuh boleh mempercantik diri, tapi ada batasan-batasannya. Gak boleh kita ya nyambung rambut, terus apa Bu, operasi plastik yang sekarang lagi ya banyak banget ya Allah yang pada operasi plastik ya Bu ya. Gak apa-apa mah hidung segini-segininya tapi alhamdulillah ya masih bisa berfungsi dengan baik. Dan Masya Allah kalau kita ngaca mah ini emang yang cocok buat muka saya ya insya Allah ya, apa yang dianugerahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya insya Allah itu membawa kebaikan. Karena kalau sekali Bu sudah oplas-oplas gitu ya, udah begini begitu, kita mah nggak ada puasnya ya. Nanti ada model muka lebih cantik lagi, mau ganti muka lagi ya kan, menyakiti diri itu ya, menyakiti diri, sakit banget itu ya. Ya taat itu dalam perkara yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kita taat kepada apa Bu? Hal-hal yang diperintahkan yang sifatnya ada maksiat. Misalnya contoh, nggak usah pakai jilbab lah. Nah itu kemarin dibahas juga ya. Nah itu nggak boleh ya. Terus kemudian udah kamu putuskan hubunganmu sama keluargamu semuanya ketika kamu sudah menjadi istriku gitu ya. Itu nggak boleh, karena menyambung silaturahim itu adalah kewajiban, masih menjadi ya sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak boleh gara-gara menjadi istrinya kemudian diputus hubungan dengan semua keluarga, itu nggak boleh. Kemudian dua, taat itu semampunya. Artinya semampunya apa? Suami punya kewajiban untuk membantu istrinya supaya taat kepada dia. Begitu. Jadi nggak semena-mena, kamu tuh harus taat padaku. Tapi cara istri taat itu kan perlu dibantu Bu. Ya ini pada para suami-suami, wahai para suami gitu kan ya. Ya bantulah istrinya supaya apa? Supaya mudah untuk taat kepada dia. Berapa banyak saya tuh sering gitu ya, ketika menyampaikan materi seperti ini, nanti ada pertanyaan begini, Bu, suami bagaimana yang kudu kita taati? Ya, kalau suami kitanya nggak baik, apakah kita mesti taat sama dia? Ya sedih banget Bu, saya mendengar pertanyaan seperti itu sedih banget. Kenapa? Karena kegambar, berarti suaminya di rumah tidak baik sama dia. Kalau ada seorang istri yang hidup dengan suami yang tidak baik dengan dia, itu percayalah ya, itu hidupnya ya Allah nggak bahagia itu perempuan. Betul gak Bu? Ya gak bahagia itu, sampai harus dia berjuang sendiri untuk demi menjadi istri yang solihah, bisa patuh dan taat kepada suami. Sementara suaminya gak peduli, wes pokoknya gimana cara kamu harus patuh dan taat sama aku. Tapi dia tidak memiliki kelayakan untuk istrinya itu, dan tidak senang hati. Ya, tidak bisa senang hati dengan bangga diri bisa patuh sama suami. Bagaimana caranya? Harus ditumbuhkan perasaan kasih sayang dan cinta. Jadi taat didasari dengan perasaan kasih sayang dan cinta itu ringan banget. Betul gak Bu? Ya. Coba lihat Rasulullah. Aisyah tuh menikah dengan Rasulullah di usia Aisyah yang masih muda banget, ya kan? Tapi Aisyah itu, ya, dia itu berseri-seri loh mencintai Rasulullah, menceritakan, ya kan, bagaimana kehidupan rumah tangganya dengan Rasulullah. Ya, orang di luar sana mungkin boleh dia terserah mulut-mulut mereka ngomong gitu ya. Ya kok ada laki-laki yang
ya teman bapaknya nikah dengan seorang gadis remaja. Tapi bagaimana Aisyah? Ya kan, nih gadis ini nih, ya. Kalau cerita tentang rumah tangganya dengan Rasulullah, Masya Allah, bahkan digambarkan Aisyah itu cemburunya luar biasa. Sama siapa, Bu? Sama Khadijah, bahkan istri Rasulullah yang sudah meninggal. Itu dicemburui. Kan gak akan ketemu nih kalau gak istrinya Aisyah itu cinta banget sama Rasulullah. Betul gak, Bu? Nah, suami yang dicintai istri itu yang bagaimana? Pasti suami yang patut mendapatkan hati istrinya. Maka orang mendapatkan hatinya, Masya Allah, itu mudah banget taat. Betul ya, Bu? Ya. Kalau suaminya nggak cinta, kalau istrinya nggak cinta, nggak sayang, ya kan, untuk taat itu luar biasa. Padahal perempuan itu, Bu, diciptakan hatinya tuh lembut, hatinya, perasaannya tuh gampang disentuh. Kalau ada rumah tangga yang dibangun sudah bertahun-tahun kok suami masih belum mendapatkan kasih sayang, belum mendapatkan cinta, belum mendapatkan hatinya istri, itu yang salah suami. Betul gak? Perempuan itu gampang, ya kan? Mau bentuknya kayak gimana aja, cuman sekedar suami bilang, cantiknya istriku, itu udah berbunga-bunga, Bu. Ya kan? Itu ya Allah, suami itu dah gitu. Apa, Bi? Mau bikin kopi? Ya kan? Mau dimasakin apa? Masya Allah. Cantiknya istriku gitu ya. Digituin aja tuh. Perempuan tuh udah bahagia gitu. Ya, disentuh aja, dipeluk aja, ya Bu ya, dipegang, ya itu tuh Masya Allah, perempuan itu udah merasa dunia miliknya. Betul enggak, Bu? Masya Allah, coba perhatikan suami zaman sekarang, pelit banget memuji istrinya, ya kan? Dengan bahasa gengsi, memuji istrinya gengsi. Ya, lebih banyak pegang handphone di rumah daripada pegang istrinya gitu. Ya Bu, kalau suaminya begitu terus, Bu, gini aja, Bi, penyet-penyet dah muka gue nih. Penyet-penyet dah, ini penyet-penyet dah gitu kan. Ya, ini istrinya suaminya nggak paham gitu ya. Nah, apa-apa, Bu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan suami kita, ya, suami yang mudah untuk mendapatkan ketaatan kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi semampunya, artinya semampunya suami ngedorong dan membantu istrinya untuk taat. Kemudian yang ketiga, taat dengan sikap saling menghormati dan menghargai. Kalau pengen ditaatin, suaminya pengen dia dihargai, keluarganya pengen dihargai. Nah, suami juga begitu, harus menghargai istri, harus menghargai keluarga istri. Betul nggak, Bu? Banyak yang curhat masalah ini. Bu, saya tuh loh dituntut untuk apa? Baik sama keluarganya, tapi dia acuh sama keluarga saya. Ya kan? Ini kan ciri-ciri suami yang tidak paham. Ya. Kemudian yang keempat, taat yang muncul dari dalam jiwa dan atas dasar cinta serta kasih sayang. Nah, tadi dibahas. Ini ketaatannya itu seperti itu. Ya, harus dalam dasar hati kita. Itu ringan insya Allah jadi taatnya. Dan yang keenam, taat untuk saling memberikan nasihat dan mengingatkan, berkorban dan berkomitmen menjalankan agama dan syariat Allah. Saling menasehati, Bu. Maka suami pun paham, oh istriku lagi kasih nasihat aku, itu boleh. Ya, itu boleh, gak dilarang. Maka suami yang harus banyak memberikan nasihat kepada istri, harusnya begitu. Tapi kalau ada istri, Bu, kalau istrinya yang lebih paham agama, boleh gak nasehatin suami? Boleh. Tapi perhatikan, Bu, pakai ilmu ya kalau mau nasehatin suami. Bagaimana ilmunya? Pahami karakter laki-laki. Laki-laki itu, apalagi kalau laki-laki di Indonesia, wabil khusus, saya nih orang Jawa, ya, orang Jawa nih, ya kan, wabil khusus orang Jawa, saya bilang orang Jawa, ya. Kalau orang Jawa, ya kan, itu laki-laki itu tidak bisa dia, ya, dikalahkan atau digurui oleh istrinya, begitu. Jadi kita harus cari cara supaya kita itu tidak modelnya nggak kayak guruin suami,
kayak nasehatin suami, nggak bisa kayak gitu. Tapi saling menasehati suami dan istri itu sesuatu yang diperintahkan dalam Islam. Kenapa? Karena kadang-kadang suami juga kan manusia, ya. Ada kalanya gitu ya. Dia lagi malas, ibadahnya lagi malas, kondisinya lagi turun tuh, malalnya lagi, ya Bu ya, lagi apa Bu? Kondisi yang ya kan ya, lagi suka dengan hal-hal yang tidak bermanfaat misalnya. Ya, bagaimana cara menasehati kalau istri gitu ya? Ibu yang rajin gitu. Suami malas lagi qiyamul lail misalnya. Ibu kalau qiyamul lail samping ranjang, samping tempat tidur dia. Ya kalau dia tidurnya sebelah sini, ya ibu sebelah sini nih qiyamul lailnya. Ya kan? Gedebak-gedebuk Allahu Akbar. Habis itu ibu doa. Ya, angkat tangannya agak kencengan dikit. Ya, agak kencengan dikit suaranya, ya. Ya Allah, mudahkanlah suamiku beribadah. Begitu tuh. Ya, enggak usah. Bi, ayo bangun Bi, gitu kan, apalagi ibu pakai dalil gitu ya. Fatahajjud Bi. Enggak usah. Ya, suami bakal marah gitu ya. Kita bangun gitu ya. Kita bangun. Kalau dia biasanya sebelah sini tidurnya, biasanya istrinya kan sholat sebelah sini, ya kan, sholat sebelah sini. Lalu dia lagi males tuh, guling-guling dia begini, ya. Rakaat 1, 2 di sebelah sini, rakaat 3, 4 ibu pindah sebelah sini, ya kan? Ya, masya Allah begitu didoain. Kalau Rasulullah ngajarin kan ya, Rasulullah kalau ngajarin kan suami istri kalau ngebangunin kan pakai apa Bu? Dicipratin air gitu ya. Suami tuh, ya kan, bangun Mi gitu kan, bangun say gitu. Biasanya suami itu begitu kan, ya. Suami biasanya yang bangun duluan. Siapa yang bangun duluan di rumah? Suami atau istri? Padahal ya seharusnya suami. Itu kan bebannya suami, nasehatin istri. Tapi memang pada faktanya banyakan istri. Baguslah Bu, berarti ibu adalah istri yang solihah. Ya, alhamdulillah gitu. Jangan sampai nggak ada yang bangun satupun Ustazah. Istrinya nggak bangun, suaminya nggak bangun. Wes podo wae. Ya, istrinya bangun, bangun yuk gitu ya. Ternyata masih kadang-kadang, ya kan? Gitu kan, capek nih gitu. Ya, cukup capek kok terus, gitu kan? Maka ibu ya nggak usah pakai ngedalil, nggak usah pakai apa, dah di sampingnya aja Allahu Akbar. Nanti ya nggak enak sendiri suaminya, bener gak? Ya kalau berjamaah cari tempat musola rumah, kan begitu. Ayo Mi, ayo ya jamaah, ayo Bi jamaah gitu ya, bisa di ruangan yang khusus. Tapi kalau suaminya lagi males begitu, ya sampingan. Ya, begitu juga kalau misalnya ngomong apa gitu yang tidak enak, ya kitanya lagi enggaknya, ibu jangan langsung to the point, ya kan, minum kopi bareng atau kemarin udah diceritain caranya, ya kan, insya Allah mudah-mudahan itu menjadi jalan baik, ya. Nah kemudian apalagi tugasnya perempuan, mengasuh dan mendidik anak, ya, mengasuh dan mendidik anak. Kenapa itu menjadi tugasnya perempuan? Karena perempuan yang paling dekat dengan anak, ya. Suami sibuk mencari nafkah, suami sibuk mencari ma'isyah, maka tugas pengasuhan ada pada ibu, tugas pengasuhan ada pada orang tua. Fitrahnya perempuan begitu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan perempuan dengan fitrahnya itu hamil, melahirkan, menyusui. Ya, dari kemarin sudah disampaikan bahwa tarbiyah atau pendidikan anak itu dimulai sejak anak ada dalam kandungan, bukan ketika anak sudah lahir. Jadi ketika ibunya ada di ibunya mengandung, hamil, bukan ibunya ada dalam kandungan, bukan. Ya, ibunya hamil. Jadi ibu hamil, anak dalam kandungan, sudah ditiupkan ruh, dia udah dengar, udah ngerespon. Disitulah start pertama kali kita mendidik anak kita. Siapa? Ibu. Ya,
Maka kalau di dalam Al-Quran itu digambarkan banyak tentang bagaimana keribetan seorang ibu, bagaimana susah payahnya ibu dalam hal mengandung dan menyusui. Contoh misalnya di surat Al-Ahqaf ayat 15, di surat Luqman ayat 14, di surat Al-Baqarah ayat 233. Ya, Masya Allah, luar biasa. Itu fitrahnya perempuan. Ya, tapi Ustazah katanya kan, ya itu tugasnya bapak sebenarnya, bukan tugasnya ibu. Bapak itu memfasilitasi, ya, pendidikan, ya kan, itu yang melaksanakan pendidikan itu kewajiban seorang ibu, ya kan. Bapak memfasilitasi segala sesuatu yang dibutuhkan di dalam pendidikan, ya. Tapi kehadiran seorang bapak dalam pendidikan itu harus ditunaikan. Dan ternyata Indonesia itu termasuk negara dengan fatherless terbesar di dunia. Tingkat ketiadaan bapak dalam kesertaan bapak di dalam pendidikan itu sangat minim sekali. Ibu sebenarnya Kenapa bahasanya begini? Maksudnya mengasuh dan mendidik anak itu tugasnya ibu, tetapi jangan lupa tadi tugas bapak itu dalam kepemimpinan, betul nggak? Nah, di dalam kepemimpinan itu termasuk jiwa kepemimpinan itu ketika dimunculkan di dalam rumah tangga dengan Masya Allah kebaikan-kebaikannya, itu otomatis yang akan menimbulkan pendidikan bagi anak-anaknya. Dia niru, oh gaya bapaknya begini, orang tuanya begini itu. Ini anak-anaknya nanti akan niru bapaknya begitu. Cara memperlakukan istrinya, cara memperlakukan ibunya, cara memperlakukan dia, bagaimana itu akan niru. Kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW, ternyata beliau itu perannya juga luar biasa terhadap anak-anak istri-istri beliau. Contoh misalnya anaknya Ummu Salamah. Ummu Salamah itu kan dulu dinikahi Rasulullah SAW ketika Abu Salamah, istrinya, suaminya Ummu Salamah, Abu Salamah gitu paling gampang. Abu Salamah meninggal. Dulu ketika dilamar sama Rasulullah, apa yang disampaikan oleh Ummu Salamah? Dia khawatir dengan anak-anaknya. Sempat menolak terlebih dahulu. Awal-awal dia menolak. Kenapa? Karena dia khawatir nanti bagaimana dengan anak-anakku, pendidikannya dan mereka tuh butuh sekali dengan aku. Tapi Rasulullah kemudian menyampaikan bahwa anakmu itu anak-anak mereka itu yang paling berhak atas dirimu. Dan Masya Allah ketika pernikahan itu terjadi, Rasulullah orang yang sangat terlibat dalam pendidikan anak-anaknya Ummu Salamah. Ibu ingat hadis tentang kalau makan harus baca bismillah terlebih dahulu, kan? Siapa anak laki-laki yang ditegur Rasulullah SAW ketika suatu ketika dia makan dalam kondisi ngacak dia ambil makanan begitu saja, terus kemudian ditegur sama Rasulullah, wahai nak, Masya Allah, kalau kamu hendak makan sambillah baca bismillah dan makanlah mimma yalik, apa yang ada dekat denganmu, ambil makanan yang dekat denganmu. Itu kan tarbiyah yang luar biasa. Itu adalah anaknya Ummu Salamah. Masya Allah. Jadi Rasulullah itu kepada anak-anak tuh sayangnya luar biasa. Itu alhamdulillah namanya. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, menangani urusan rumah tangga. Jadi urusan rumah tangga tentang bagaimana rumahnya keberlangsungan rumah, segala hal terkait dalam rumahnya, itu dia yang ngurusin. Kenapa? Suaminya udah sibuk keluar. Tanggung jawab istri ini menangani urusan rumah tangga. Jadi hal yang seperti ini ibu-ibu sekalian dilakukan oleh para sahabiah zaman dahulu. Bahkan Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu pernah baca kan ceritanya
Fatimah itu tangannya sampai kapalan kalau bahasa Jawanya, ya sampai kasar. Kenapa? Karena beliau menimba air sendiri, menyiapkan giling gandum sendiri, bikin roti sendiri. Pekerjaan rumah tangga itu dikerjakan sendiri, Masya Allah. Ya, bahkan kita pernah dengar, baca hadisnya, beliau datang kepada Rasulullah, niatnya pengen apa? Pengen minta pembantu gitu ya, Masya Allah. Itu tuh beliau malu-malu, berapa kali datang, lihat malu nggak jadi, balik lagi, datang lagi, malu lagi nggak jadi, balik lagi, datang lagi. Ya, baru yang ketiga itu baru kamu mau apa sih maksudnya gitu ya, kalau bahasa bapak itu ya, Masya Allah. Ya, baru diucapkan pengen begini karena begini gitu kan. Tapi apa Rasulullah Bu? Apakah langsung dikasih? Masya Allah, padahal ini anak baginda Nabi yang paling disayang. Fatimah itu kalau Rasulullah memujinya ya, Fatimah itu sebagian dari diriku. Begitu kata Rasulullah. Itu gak langsung dikasih pembantu, tapi malah diajarkan zikir yang membuat ringan, ya kan, merasa ringan pekerjaannya. Masya Allah. Ya. Dan juga bukan hanya Fatimah sendiri, dulu gitu ya. Misalnya seperti siapa Bu? Istrinya Zubair ya, Asma binti Abu Bakar. Asma anak perempuannya Abu Bakar, Masya Allah. Abu Bakar itu kan kaya Bu, betul nggak? Dinikahi oleh Zubair, Az-Zubair. Ya, Zubair itu sibuk dia dengan jihad, ngikut sama Rasulullah, sibuk dengan jihad, sibuk beliau menemani Rasulullah SAW. Ya udah begitu, dia tidak memiliki kelapangan harta. Jadi Asma itu Masya Allah luar biasa pengorbanannya dalam rumah tangganya. Ya, jadi dikisahkan sampai beliau yang memanen hasil kebunnya, di bawah itu, ya kan, air terus kayu bakar itu digendong di pundak dia. Masya Allah, wanita-wanita mulia seperti itu, ya luar biasa. Ya kita kemuliaannya gak seperberapanya sama mereka gitu ya. Tapi kadang-kadang kita tuh, ya Allah, kalau nulis status para istri-istri, ya Allah, itu tuh saya sedih. Itu kalau suaminya baca gimana perasaannya gitu kan. Ya bener Bu, secara fikih, hukum fikih memang, ya kan, pekerjaan rumah tangga, pekerjaan rumah itu para ulama fikih yang jumhur ulama fikih, mereka berpendapat itu bukan kewajiban istri. Tapi kita jangan saklek berpedoman pada fikih saja. Bagaimana kemudian kuduah-kuduah kita? Ya, bahkan Rasulullah menyampaikan kalau kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang meringankan kewajiban suami, itu adalah sedekah kita. Masya Allah. Dan itu pahalanya luar biasa banyak. Jadi perempuan itu kenapa kita gampang untuk masuk surga? Istri itu gampang masuk surga, gampang sampai dikatakan istri yang patuh, istri yang taat. Dia misalnya sholat nggak ditambah-tambahin, cuman 5 waktu saja sholat, nggak pakai tambah sunnah-sunnah. Cuman puasa Ramadan saja nggak ditambah-tambahin, pakai puasa sunnah-sunnah lagi, ya. Kemudian dia patuh taat saja sama suaminya, maka Allah mempersilahkan dari pintu mana saja dia masuk surga, sok silahkan. Itu perempuan istri, Masya Allah. Tapi kalau dia mau meringankan beban suaminya, pahalanya jadi berlipat ganda. Sampai dalam sebuah hadis di sebuah kitab yang membahas tentang permasalahan pernikahan itu Bu, ya di sana dijelaskan, ya itu kita ngasih minum suami, menyediakan minum suami itu loh Bu, yang dalam keadaan suami pulang dari mencari nafkah dari kerja, ya suami itu kan capek di jalan, ya di jalan di tempat kerja suami itu capek. Ketika kita menyediakan minuman untuk suami, yang mana suami pulang dalam keadaan capek, haus, lelah, kemudian dia ambil itu minuman,
habis minum hilang rasa capek, haus, lelahnya, maka Masya Allah, pahala istri itu sama seperti orang yang berumroh. Masya Allah, itu pahalanya gede. Maka jangan sampai nanti kalau di rumah, istriku mana minumku, ambil sendiri. Jangan begitu Bu. Ya, jadilah perempuan yang ya kalau ada mana itu kesempatan untuk apa? Mendapatkan pahala yang banyak, kejar pahala. Bagaimana kemudian kalau kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sejatinya itu nggak masuk kewajiban, kita mau mengerjakannya, Masya Allah, lebih banyak lagi pahalanya. Luar biasa. Makanya itu perempuan tuh Masya Allah Bu, gampang mendapatkan pahala di rumah suami. Wes bahasa kita gini, bahasa Jawanya gini, wes diem tengok wae gitu, ya kan? Paham nggak Bu tengok? diem aja di rumah, gitu, nggak kemana-mana di rumah. Itu pahala tuh ngalir. Banyak pahala yang bisa didapat dari rumah kita, dari rumah suami, ya kan? Masya Allah, luar biasa. Itu pahalanya istri. Ya, nanti kalau kita membahas bab masalah nafkah, para ulama yang jumhur ya itu distandarkan sesuai dengan kebiasaan perempuan. Kan tadi di awal juga sudah disampaikan ya. Kalau istri biasanya dinafkahi oleh dulu waktu gadis ya, dia setiap bulan dijatah sama bapaknya 30 juta misalnya gitu kan. Misalnya gitu. Ya kan, kali-kali ibu-ibu ada juga kan yang di sini gitu. Loh saya mah lebih daripada itu Ustaz. Ya kan? Ya. Suami harus menyesuaikan gitu. Menyesuaikan jatah. Oh, dulu istri saya kalau dijatah bapaknya itu gitu kan ya, sampai segitu, maka jatah untuk istri saya segitu gitu. Oh, kalau istri biasanya kemana-mana naik mobilnya, naik mobil apa Bu? Sama bapaknya biasa naik mobil Alphard gitu misalnya gitu ya. Maka ketika jadi istrinya, suami harus menyediakan itu Alphard gitu. Oh, kalau misalnya suami saya dulu sama bapaknya tuh naik mobil carry aja loh, pas bahagia di rumahnya gitu kan ya, misalnya gitu ya. Maka suami nggak harus ya lebih daripada itu gitu. Jadi upaya, makanya kenapa ada anjuran sekufu tadi Bu dalam mencari pasangan ya, supaya nggak apa kalau bahasanya ya nggak kebanting banget loh Bu. Ya kan, masa istrinya lebih tinggi gitu kan daripada suaminya, itu kan kebanting banget. Suami istrinya biasanya setiap bulan ya itu uang jajan pure cukup, uang jajan bener-bener skincare-nya gitu kan ya, ngebaksonya, ngemolnya, sama bapaknya tuh dikasih 30 juta loh. Lah sama suami tiba-tiba ketika jadi istrinya dia, Mi ini 10 juta terserah kamu bagaimana cara ngaturnya, pokoknya harus cukup ya buat dirimu, buat anak-anak. Lah kaget Bu, bener gak? Ya kaget, gimana judulnya? Nah ini jadi perpecahan dalam rumah tangga itu bisa karena faktor-faktor hal yang seperti itu. Betul gak? Ya. Nah aku biasanya loh sama bapakku dikasih 30 juta buat buat diriku sendiri loh. Ya ini 10 juta buat semua kebutuhan. Nah kan beda lagi sama seorang laki-laki yang misalnya biasanya gitu ya, anaknya ini kalau bapaknya ngasih uang gitu di rumah gitu, uang jajan di rumah biasanya berapa? 1 juta itu udah seneng banget, alhamdulillah kan begitu ya. Maka suaminya kasih jajannya segitu ya, tidak akan ada protes di istrinya, betul gak? Bahkan kalau suaminya mampu ngasih 2 juta untuk uang jajan dia, wah itu istri udah kayak ngerasa diratukan banget di rumah. Betul gak Bu ya? Ya Masya Allah, itu sesuai dengan kemampuan suami. Jadi harus disesuaikan dengan kemampuan. Ya maka kadang-kadang ya banyak perpecahan, banyak gitu ya hubungan yang tidak baik dan tidak bisa dipertahankan, itu salah satunya faktor ini. Gak sekufu. Ya nggak nggak sama nih ya, nggak sefrekuensi, nggak selevel bahasanya gitu ya, nggak selevel ya, itu luar biasa, banyak yang menjadi pemicunya ya. Terus kemudian apalagi menangani urusan rumah tangga tadi ya,
Kemudian istri mengatasi urusan rumah tangga saat suami tidak di rumah. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Rasulullah bersabda begini, khairun nisa'i tasurruka ida absorta. Jadi sebaik istri yang terbaik itu adalah istri yang menyenangkanmu. Ya, ketika memandangnya itu suami itu senang gitu ngelihatin kita tuh. Ya. Jadi istrinya juga dilihat itu, dipandang itu apa Bu? Menyenangkan. Ya, kemudian watuti'uka ida amarota, dan dia itu ya patuh kepadamu ketika suaminya apa? Menyuruh, nggak ngelawan sama suami. Wa tahfadzu ghaibaka fi nafsiha wa malika, dan menjaga diri dan hartamu ketika kamu tidak berada di rumah. Ya, kehormatan suami dijaga, harta suami dijaga. Salah satu kehormatan suami itu jangan ngampirin orang ke rumah, laki-laki siapapun itu kalau suaminya nggak ada di rumah. Kalau ada Pak RT datang bagaimana Bu Isti? Ya, Pak RT mohon maaf, suami saya lagi tidak di rumah, jadi saya tidak bisa mempersilahkan Pak RT masuk ke dalam rumah saya. Pak RT harus paham, ngerti Bu? Pak RT aja digituin, apalagi ini temen alumni saya Bu. Ya Allah, ya kan? Ya, temen masa kecil, ya. Aduh, ya kan? Itu Bu, harus kita menjaga jarak. Memang yang namanya perempuan harus ada jarak dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Berapa banyak perceraian terjadi, perselingkuhan terjadi karena faktor siapa ini? Ya kan? Perempuan ini digoda sama temen masa TK-nya. Ya Allah, jawaban masa TK-nya. Ada loh Bu, ya kan? Masa SD-nya. Ya, alumni apa, dulu apa. Mudah-mudahan di sini nggak ada kejadian begitu. Nggak ada kan Bu? Nggak ada ya, alhamdulillah. Jaga Bu, itu marwah kita ya, harga diri kita, suami kita. Ya termasuk kalau suami kita nggak ada, jangan tebar pesona, ya kan? Tebar pesona sama laki-laki, ya Allah, semuanya. Hei mangga, nggak usah terlalu apa Bu? Nggak usah terlalu ini loh, nggak usah terlalu ramah, betul ya. Nggak usah terlalu ramah sampai lenjeh gitu, nggak usah. Biasa aja kalau negur orang mah. Assalamualaikum Pak RT gitu kan. Ya mangga Pak gitu kan. Assalamualaikum Pak gitu kan, biasa aja gitu ya. Nggak usah assalamualaikum. Ya Allah. Bu, laki-laki itu Bu diramahin dikit, apalagi sampai ngedayu-dayu itu kepikiran Bu, kepikiran, ya kan, kepikiran. Walaupun itu Bu, ini cerita ya, jangan bilang siapa-siapa. Ya, banyak ternyata zaman sekarang loh, kok pas mati, pas mati, ya. Ternyata banyak zaman sekarang itu, ya kan, orang pada selingkuh itu tetangga sama tetangga. Ya Allah, ada yang begitu. Mudah-mudahan banyaknya itu hoax. Nggak banyak tapi ada gitu ya. Dan mudah-mudahan di sini nggak ada, gitu ya. Tetangga sini sama tetangga sono itu selingkuh. Awalnya bagaimana? Iya begitu. Dimulai dari seorang ibu yang terlalu ramah sama tetangganya, tetangga laki-lakinya. Kalau tetangga perempuan nggak apa-apa Bu, ramah sama tetangga perempuan harus gitu ya. Sama tetangga laki-laki mah pura-pura nggak kenal juga nggak apa-apa, nunduk aja gitu. Si bapak itu sombong banget ya. Jangan begitu Bu, alhamdulillah. Tapi orangnya sebenarnya baik gitu ya. Ibu itu bapak lagi apa Bu? Lagi godul basor, dia ngenunduk, malah nundukin. Ya ngenundukin itu matanya, pandangannya. Kenapa? Karena ibu-ibu di komplek ini cantik-cantik semuanya. Iya kan? Jadi dia nundukin pandangan gitu. Jadi jangan dibilang, itu si suaminya si Anu sombong amat, kagak. Jangan. Ya, nanti ibu-ibu juga begitu.
kalau lagi nyapa, Pak assalamualaikum gitu aja, nggak usah, halo Pak apa kabar, assalamualaikum gitu, gimana Pak kemarin, ya Allah, itu tuh, ya kan, masalah itu tuh kan, habis itu dibawa pulang, ya mulai sekarang gitu ya. Di pengumuman dah di bapak-bapak kalau nanti ada perubahan sikap ibu-ibu mohon maaf Pak gitu. Ini demi menjaga ketertiban lingkungan kita, ya kan? Dan harga diri siapa? Suami kita gitu ya. Jangan sampai nanti di kalangan bapak-bapak ngobrol, di bapak-bapak temanya ibu-ibu istrinya Pak Anu itu ya Allah seksinya luar biasa. Jangan ada pembahasan begitu ya. Ibu itu kalau ngomong jangan Bu, beneran deh jangan. Ya jangan ya Bu ya. Jangan. Ya kan? Itu ruang-ruang yang kita kalau di sini mah kayaknya nggak mungkin deh Bu Isti. Ya nggak mungkin itu ya, bahasa kita tutup kerannya. Biar kemungkinan itu ya kan emang nggak usah terjadi. Ya, jangan ngerasa aman. Terus kalau kita kerja bagaimana Bu? Hindari ikhtilat. Ikhtilat itu apa? Bercampur baur laki-laki sama perempuan. Tapi kalau suasana kerja tidak memungkinkan begitu bagaimana Bu? Jaga jarak. Perhatikan baik-baik ini, perhatikan baik-baik ya. Ya, suami kita sudah kasih kesempatan dan amanah sama kita untuk bisa berkarir di luar. Maka kita yang harus menjaga harga diri kita, jaga harga diri suami kita. Ya Bu ya, kalau nggak memungkinkan untuk menjaga ruang kita supaya kita tidak ikhtilat sama laki-laki, maka kita yang menjaga diri. Kalau sama teman kerjanya, ya Allah sampai gini-ginian, tabok-tabokan, senggol-senggolan gitu kan Pak? Boleh Bu begitu? Nggak boleh Bu, ya Allah. Ini baju kita udah bagus ya, kan sudah syar'i gitu ya, udah menutup aurat kita semuanya dan lengkap gitu kan ya. Itu tuh disesuaikan. Jadi kalau ngobrol sama temen kita sekantor itu seperlunya aja. Mana tadi laporannya gitu ya, saya disuruh ngambil laporan dari Bapak gitu kan. Ya nggak usah pakai bahasa, Bapak mohon maaf, boleh saya ngambil laporannya. Aduh, itu orang Bu teman kita pusing. Betul. Laki-laki dengar istri yang laki perempuan yang mendayu-dayu begitu tuh pusing. Ibu boleh mendayu-dayu begitu, ya kan? Itu cuman sama suami. Suamiku masya Allah, suaminya aneh. Kita suka kebalik ya, sama orang lain sopannya masya Allah, sama suami bentak-bentak. Naudzubillah. Gak ada Bu begitu di sini mah enggak. Insya Allah wanita solihah semua. Ya kan, suami itu senang Bu kalau kita begitu manja gitu kan sama dia. Ya gitu kan, bebek, kok cantik nggak? Gitu kan. Iya Bu, tuh seneng tuh suami begitu. Jangan sampai gitu ya, sikap kita kebalik-balik. Sama kita keluar cantik, rapi, begitu di depan suami kumel kucing. Ya, kita keluar cantik, di dalam harus lebih cantik lagi. Kan begitu ya. Sikap kita jaga diri. Jangan sampai gitu Bu. Makan bareng yuk sama aku, makan siang bareng ya. Cuman berdua doang. Bahaya ini, bahaya. Jangan sampai terjadi. Ingat ya Bu ya, kalau kita ngelangkah begitu ya, itu ada harga diri suami kita di sini. Ya, kesian suami kita yang ngasih amanah kita, ngasih kepercayaan sama kita. Ya maka kehormatannya juga harus dijaga. Kalau kehormatannya sudah dijaga begitu, maka rahasianya juga ikut dijaga. Ya, jangan sampai ya kan diumbar aibnya. Walaupun sama bestie kita, Bu saya mah udah bestian sama dia mah, apa aja juga saya ceritain gitu. Bu jangan ceritakan masalah suami sama temen deket ibu, sahabat ibu. Ya apalagi yang gak temenan, gak deketan,
gitu ya. Diumbar suaminya ngomong, suami saya itu mah anu ya Allah Bu. Kalau yang ibu ceritain kebaikan suami itu orang iri, bisa jadi suami ibu diambil sama dia, iya kan? No, itu adanya siapa Bu? Model baru apa namanya bahasanya, pelakor ya. Itu kan karena ibu sering pamer. Ini loh suamiku nih, Masya Allah ya aku dibelikan ini, terima kasih ya Pak suami, dibelikan permata, diposting gitu kan. Ini ada di luar sana banyak orang yang iri ya, ini suaminya siapa ya, dicari-cari gitu ya. Aku deketin, bahaya nggak? Bahaya. Begitu juga orang, ternyata banyak juga orang selingkuh, ternyata ya pelakornya itu, mohon maaf nih bahasa pelakornya ya, kayaknya sebenarnya bahasa pelakor itu enak diucapin ya. Apa dong bahasa ganti kata orangnya Pak? Ya kan? Nah enak sih ngucapin kalimat dia kan, ya enak ya. Ini wanita-wanita yang di luar sana yang punya niat gak bagus gitu ya, panjang nih bahasanya jadi kan ya. Kadang-kadang ternyata juga ya ada cerita-cerita gitu ya, suamiku direbut sahabatku. Ada cerita-cerita begitu ternyata. Nah untuk bilang medalik mudah-mudahan gak terjadi sama kita ya, itu termasuk Bu. Jangan sampai kalau kita sahabatan nih sama temen, kalau mau silaturahim, sekedar silaturahim aja, nggak usah sampai akrab, sampai suaminya juga akrab sama sahabat kita. Nggak begitu Bu, nggak begitu. Ya dalam pergaulan Islam tuh nggak begitu. Ya nggak boleh namanya akrab laki-laki lain sama perempuan lain, itu nggak boleh. Suami kita hanya punya temen deket itu kita doang. Kita ini ya istrinya, ya sahabatnya, teman dekatnya, teman curhatnya, teman segala macam teman kita itu harus menjadi begitu. Jadi suami kita nggak boleh punya teman dekat siapapun itu, walaupun teman kerjanya, teman kantornya, semuanya harus sama serata. Nggak ada teman dekat, nggak ada teman sahabat. Apalagi Umi kenalkan ini bestie, friend banget di kantor. Timpuk Bu suami kalau kayak gitu. Nggak boleh, ya kan? Gak ada bestie-bestian gitu ya, gak bisa. Laki-laki sama perempuan temenan akrab tuh gak bisa ya, sebatas relasi, berbuat baik sewajarnya, begitu aja. Gak ada sampai bestie-bestian, gak ada ya. Kalau sakit ditanyain gimana kabarmu, kamu udah sembuh belum? Dia punya suami, biarin aja suaminya yang ngurusin dia ya, bukan kau gitu. Ya jadi ibu-ibu jaga kehormatan kita, jaga kehormatan suami. Mudah-mudahan gitu ya, Allah Subhanahu wa taala saling menjaga kehormatan kita berdua ya, antara kita dan pasangan, juga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, satu bahasan lagi tapi waktunya mungkin sudah cukup ya. Nanti mungkin kalau ada yang mau tanya atau ada yang diskusi gitu ya, insya Allah nanti kita teruskan terkait dengan masalah bagaimana tanggung jawab suami sebagai pemimpin rumah tangga dan kerjasama suami istri dalam memaksimalkan tanggung jawab ini. Ya insya Allah bahasannya ya nanti dipertajam lagi ya. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.